Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada salah seorang pejabat ketika berbicara tentang Port of Peace. Beliau mengatakan bahwasanya ini mirip seperti perjanjian Hudaybiyah. Satu ungkapan yang sebetulnya bagus karena ingin menyerupai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ungkapan, klaim atau apapun itu adanya, mestilah kita kaji betul-betul. Apakah memang yang kita mungkin klaim ini sesuai dengan ketentuan Rasulullah, itu betul-betul sesuai ataukah tidak. Terkait dengan perjanjian Hudaybiyah, latar belakangnya adalah ketika Rasulullah SAW lewat terek sandi beliau, lewat intelijen beliau mendapatkan berita bahwasanya orang-orang Yahudi Khaybar yang mereka ini banyak melakukan persekongkolan, menampung orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa maupun Bani Nadir yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah dan telah Rasulullah usir dari Madinah, mereka tampung di sana. Rasulullah mendengar bahwasanya mereka akan bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy untuk sama-sama menyerang Rasulullah, menyerang umat Islam di Madinah. Khaybar terletak di sebelah utara kota Madinah, sementara Makkah, orang-orang Quraisy ada di sebelah selatan kota Madinah. Tentunya ini dua serangan yang akan membahayakan umat Islam. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW kemudian melakukan manuver, melakukan aktivitas untuk menyelesaikan lebih dahulu orang-orang kafir Quraisy. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, beliau tidak hanya membawa kaum muslimin di Madinah, tapi juga mengajak orang-orang Arab di sekitar Madinah untuk sama-sama pergi ke Makkah dalam rangka menunaikan umrah. Yang nampak adalah menunaikan umrah. Terkumpullah 1.400 orang yang kemudian orang-orang kafir Quraisy berpikir kalau mereka dibiarkan masuk, secara politik mereka akan terlihat lemah, tidak bisa menolak kedatangan kaum muslimin yang mereka musuhi selama ini. Tetapi kalau dilarang maka mereka akan kalah secara politik. Orang mau beribadah, kenapa dilarang? Sehingga terjadilah perundingan yang alot, yang sulit, yang tepatnya di Hudaybiyah, yang akhirnya berhasil menelurkan satu perjanjian, satu gencatan senjata, yakni gencatan senjata selama 10 tahun. Orang-orang Islam yang ada di Makkah disepakati tidak boleh kemudian hijrah ke Madinah. Sementara orang-orang Muslim di Madinah kalau mau kembali ke Makkah, mau murtad dari agamanya, dipersilahkan mereka kembali ke Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak kaum muslimin yang memang tidak sepakat dengan hal ini. Sampai-sampai Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Bukhari diceritakan beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan kebijakan Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaybiyah ini. Hingga kemudian Rasulullah hanya bisa mengatakan, "Ini Rasulullah, aku ini utusan Allah. Walastu a'sihi, aku tidak akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Fahuwa nasiri, dan dia, Allah adalah penolongku." Rasulullah tetap tidak bergeming ketika sahabat-sahabat tidak sepakat dengan perjanjian ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah kemudian memberitahu bahwasanya perjanjian Hudaybiyah itu adalah bentuk kemenangan bagi kaum muslimin. Turun, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan engkau dengan kemenangan yang besar, yang jelas. Apa kemenangannya? Yang pertama adalah bahwasanya setelah selesai dari perjanjian Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah, di akhir bulan Dzulqa'dah pulang ke Madinah. Pada satu bulan berikutnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, Rasulullah SAW menyelesaikan gangguan yang kedua. Dua musuh yang awalnya bersekutu mau menyerang Rasul, satu berhasil diikat dengan perjanjian damai, sementara yang satu segera diserang oleh Rasulullah SAW. Karena itu tidak sampai 2 bulan pasca perjanjian Hudaybiyah,
Khaybar berhasil untuk ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini perbedaan antara Dewan Keamanan yang diinisiasi oleh Trump, Presiden Amerika. Untuk kepentingan apa? Apakah untuk kepentingan keselamatan kaum muslimin ataukah tidak? Kita bisa melihat, membacanya dari track record yang dilakukan Amerika yang senantiasa menggelontorkan dana untuk membela Israel. Lalu apa yang bisa diharapkan dari Dewan Keamanan tersebut? Kalau perjanjian Hudaybiyah didasari oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah, "Inni Rasulullah wa lastu a'sihi wa huwa nasiri." Lalu siapa sumbernya? Wahyu dari mana yang membuat inisiatif untuk melakukan vote of praise itu? Kalau wahyu itu adalah wahyu dari Trump, Presiden Amerika, yang tangannya berlumuran darah terhadap kaum muslimin. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, perjanjian Hudaybiyah itu sendiri tidak berumur lama. Ketika kaum muslimin mendapatkan pengkhianatan dari perjanjian, tidak berselang lama, tahun 6 Hijriah, di akhir tahun ke-8 Hijriah, menjelang Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan laporan dari kabilah Khuza'ah yang mereka diserang oleh sekutunya kafir Quraisy, padahal sama-sama sudah ada perjanjian damai. Mereka dibunuh, diserang di lembah Watir saat kaum muslimin sedang sholat malam. Mereka diserang, dibunuh. Salah satu berhasil selamat, melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak kemudian pertahankan perjanjian itu. Sampai-sampai Abu Sufyan mendatangi menantunya, yakni Rasulullah. Mertua mendatangi menantu untuk melobi agar perjanjian ini dipertahankan. Maka Rasulullah tidak menerima Abu Sufyan. Beliau kirim 10.000 pasukan, sehingga pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, belum genap 2 tahun, akhirnya kafir Quraisy diserang oleh Rasulullah dengan alasan mereka lebih dahulu menyerang kaum muslimin. Mereka mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah tidak memaafkan itu. Rasulullah akhirnya taklukkan Makkah. Lalu kita sekarang bagaimana kita bisa melihat? Vote of peace belum ada setahun, baru beberapa hari. Pada 31 Januari kemarin, Israel kembali menyerang lewat udara jalur Gaza. 32 kaum muslimin nyawanya melayang. Lalu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Kita bahkan harus membayar sekitar 17 triliun rupiah. Apa yang bisa kita lakukan? Kemudian yang ketiga, poin yang mesti kita perhatikan bersama, bahwasanya perkumpulan militer, fakta pertahanan di dalam Islam itu Rasulullah melarangnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, la tastati'u binaril musyrikin. Jangan kalian meminta penerangan dari apinya orang-orang musyrik. An-nar itu adalah kinayah tentang peperangan. Suatu ketika Rasulullah ketika mau berangkat ke perang Uhud, ada ketemu satu detasemen, satu pasukan. Rasulullah bertanya, siapa mereka? Mereka adalah dari Bani Qainuqa, kelompoknya Abdullah bin Salam. Apakah mereka Islam? Maka mereka katakan tidak, sahabat katakan tidak. Maka kata beliau, la nasta'inu bil musyrikin. Kita tidak meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik. Para ahli fikih kemudian menggarisbawahi bahwasanya kaum muslimin tidak selayaknya, tidak boleh untuk melakukan fakta militer dengan orang-orang non-muslim jika mereka membawa bendera masing-masing. Tetapi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir boleh di dalam pasukan kaum muslimin jika mereka sebagai individu, bukan sebagai eksistensi negara dan sebagainya. Karena itulah kita dapati semisal Utsman, orang musyrik, ikut berperang bersama kaum muslimin dalam perang Uhud atas nama pribadi, bukan atas nama negara. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini beberapa poin yang mungkin perlu kita perhatikan bersama. Paling tidak kita menata sikap, kita berpikiran bagaimana mencontoh Rasulullah. Mestinya kita ingat hal-hal detil agar kita tidak mudah mengklaim
kita mencontoh Rasul padahal yang kita lakukan bertentangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.